Lega juga sih. Agak deg-degan ya barusan ya. Untung baru teaser ya kan. Gue udah mikir aja dari semalam dikasih tahu kan hari ini ya gitu mau ada si Mariam ini gitu. Biasanya emang kita taunya putar trailer dulu gitu kan. Gue udah bingung nih apa gue masuk setelah trailer ya. Biar aja dulu nih. Lo ngapain dulu baru udah kelar gue masuk gitu. Lega juga sih kalau ternyata untung baru teaser gitu. Belum keluar semua tuh kan kayaknya ya. Aduh makasih deh. Dan ini ternyata sebuah film yang diadaptasi dari podcast. Yoi. Nah, lu udah nonton podcastnya? Gak berani gue gitu-gitu. Sumpah gue gak berani asli. Gue pokoknya yang bau-bau hantu. Orang tuh nanya-nanya begitu biasa kalau berani, Cok. Hidup udah stres. Iya. Lu mau tambah stres. Tapi percaya gak lo? Nonton makin podcast. Begini kita makin penasaran, Cok. Tapi emang iya. Itu penyakitnya Tapi kan. iya. Tapi kan ini berarti kalau kita ngomongin ini dari podcast berarti kan secara langsung ini based on true story gitu kan. Bener ya? Kan? Betul. Nah, tuh kalau lu udah dengar ada suara-suara kita juga. Kita bukan ngomong sama tembok nih. Kita gak ngomong sama tembok, tapi kita udah ngobrol bersama dengan teman-teman dari film Mariam Janji dan Jiwa yang Terikat. Janji dan jiwa yang terikat. Betul. Ya, Sudah hadir di studio ada Wafda, ada Clares, ada Debo di sini ya kan. Ini gimana nih teman-teman? Kalian syutingnya gimana? Apa sebelumnya dikasih tonton dulu podcastnya? Apa gimana nih ceritanya? Siapa duluan? Siapa duluan nih? Oh tuh kasih tau dulu deh perannya sebagai siapa-siapa gitu kali ya. Aku Wafda berperan sebagai Farhan. Farsa Taufan berperan sebagai Mariam. Aku berperan sebagai Bagas. Oke. Yang paling dari tadi kita lihat ini kan si Mariam nih. Si Mariam. Mungkin sedikit dulu deh sebelum kita ke experience syuting dan lain-lain ya. Itu bukan bunyi pesawat terbang, bukan, tenang aja. Itu bunyi efek ya? Itu bunyi Oh latihan ya? Oh lagi latihan 17 Agustus ternyata benar. Kedengeran dari sini ya. Jangan bingung detikers ya, fokus, ayo fokus. Tapi setiap kita promo dari kemarin ada aja distraksi. Kayaknya sih emang dari... Gak usah. Lo gak usah gitu-gitu. Lo tau gak barusan? Enggak kan lo tadi barusan nanya kan gimana sih perannya Mariam gitu kan Davi ya. Lo nanya kan ke Clares kan. Terus iya jadi tuh begini kayak ini sound effect ya. Lo gak usah gitu-gitu ya Wafda ya. Beneran. Iya bener kemarin ya. Kemarin kita juga di Trans juga. Kita baru mau mulai. Hujan gede banget tiba-tiba. Jadi kayak 3, 2, 1 ini kita sama Mariam. Gimana nih Mariam? Hujan. Kita selesai on air, selesai hujannya. Wow. What's the story Morning Glory? Gila yang nanya aja. Rada gak nyambung. Iya benar. Jadi balik lagi mungkin ke pertanyaan yang tadi di awal gitu ya kayak kalian nih sebelum syuting atau reading gitu ya ada nonton podcastnya juga? Nonton. Bahkan kita podcastnya live. Langsung ngobrol sama Mariamnya. Kecuali aku nggak dapet kesempatan ketemu sama Kak Mariamnya langsung. Tapi memang setelah baca sinopsis dan baca skrip, memang aku juga memutuskan untuk lihat podcastnya di Lentera Malam. Kalau aku tahu sekitar 1 tahun deh sebelum proyeknya mau jalan, diceritain sama produser kita Kak Clarissa kalau dibilang ini ada podcast ini ceritanya Mariam, kita mau angkat ke film begini. Ya long story short, aku seminggu sebelumnya baru dari Bali. Oke. Dan ada yang bilang ke aku, Claresta ini kok ada yang ikut gitu. Jadi kayak sebentar ini kok ada relate nih. Walaupun gak separah Mariam ya. Karena Mariam ini kan diikutin oleh Raja Jin. Oh rajanya. Yang kita juga Raja terakhir. Jin kafir tadi katanya kan. Itu. Jadi misalnya selama syuting, selama persiapan kita emang jangan nyebut namanya deh gitu kan. Jadi habis itu aku nonton podcastnya emang aku nontonnya siang tapi serem, jujur aku serem gitu. Cuman ya gitu sih pas kita ketemu pertama kali ketemu sama Mariamnya di kantor pun ada aja. Tapi until now masih. Ada aja tuh apa coba misalnya? Until now dia masih ditempelin gak sih? Masih, justru itu. Maksudnya kalau emang di titik ini kita udah tahu penyebabnya apa, kenapa Mariam ditempel dan sudah ketemu closure-nya nih. Sekarang Mariam udah hidup lebih ikhlas, lebih tenang.
udah nggak diganggu, oh ya udah kita bikin filmnya. Tapi sampai sekarang masih belum tahu penyebabnya apa dan Maryam belum ketemu titik keluarnya tuh bagaimana, karena sampai sekarang udah sampai 40 ustadz yang dia temukan dan bahkan udah sampai ada korban jiwa, baik ustadznya maupun orang di sekitarnya Maryam. Oke, sebentar. Sebelum kita beranjak lebih jauh, mungkin ada detikers juga nih yang sekarang mungkin lagi kelabakan gitu kayak jadi mencari nih Maryam. Tenang, gak usah kelabakan mencari sendiri kemana-mana, ntar malah ke close repot ya kan. Dijelaskan sedikit deh mungkin buat detikers yang lagi mencari ini sebenarnya ada apa sih dengan Maryam, sekilas aja big picture-nya nih. Oke. Jadi Maryam ini adalah perempuan yang sejak lahir selalu ditemani oleh sosok ini yang kita nggak mau nyebut namanya juga. Dan sampai sekarang Maryam ini nggak tahu penyebabnya apa yang membuat dia yang dipilih, dipilih, dan Maryam nggak pernah minta untuk ditemenin gitu, dan sampai sekarang belum ketemu jalan keluarnya. Dan pastinya ketika hidup kita bukan milik kita sendiri, pasti hidupnya tidak bisa sebebas ya kita kan hidupnya Clarice sendiri, hidupnya Mafdan hidupnya sendiri, Debo sendiri. Kalau sekarang dia hidup dikontrol dan tanda kutip diposesifin gitu. Jadi ketika ada yang jahatin dia, ada yang ngebelain, ada yang mau baik sama dia cemburu. Jadi what? Ya, dan kalau misalnya mau lihat lengkapnya bisa lihat di podcast Lentera Maryam itu. Maksudnya Maryam udah spill semuanya, dan ini based on yang dia spill di podcast juga tersebut, sama ketika kita ketemu langsung di kantor diceritain semuanya. Dan bahkan sampai pas kita ketemu di kantor pun paginya dia masih diganggu gitu. Wah, gokil sih. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada, apapun situasinya memang bareng terus gitu ya. Aduh, lu jangan gitu. Gitu. Lu gua temenin lu. Enggak, gue gak mau. Ya. Gak diminta kan? Ya diminta. Lu jangan main-main ya. Ya gak apa-apa. Tapi kan ada wujudnya gitu. Oh iya benar juga. Bye-bye. Bye-bye. Ya. Suka nyari masalah. Itulah Maryam. Nah, sekilas tadi ada Punten, ada Farhan, ada Bagas ya kalau nggak salah. Bagaimanakah ini Maryam dengan Farhan dengan Bagas nih seperti apa sebenarnya kalau di Farhan dan Bagas ini siapanya Maryam nih? Oke, kalau Farhan itu aku tarik nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Farhan itu boleh. Dia seorang santri di pesantren di kampung itu yang melanjutkan pendidikannya keluar pesantren sampai waktu dimana guru kami yang udah seperti ayah Kiai Soleh minta Farhan pulang ke kampung itu gitu. Terus kita balik untuk melanjutkan terahnya Kiai Soleh di kampung. Ya, jadi sebenarnya Farhan ini ya bukan ustadz, dia santri. Cuma warga sekitar itu udah kayak melabeli dia ya Ustadz Farhan gitu manggilnya. Jadi ya memang sebagai orang yang punya ilmu agama lebih gitu, warga tuh minta ya kalau misalnya minta doa pertolongan itu ya ke Farhan, melalui Ustadz Farhan lah gitu. Artinya Ustadz milenial gitu lah ya. Milenial di daerah itu ya gitu maksudnya. Ya udah akhirnya dari situlah ketemu Maryam gitu. Artinya muncullah di situ empati gitu-gitu karena sebagai bentuk ini juga sebenarnya bentuk pengabdian dia kepada gurunya juga gitu. Artinya gurunya minta tolong bantu ini ada Maryam gini yang memang kita kenal juga udah dari kecil sebenarnya. Dan si tokoh Farhan ini ada memang di dunia kehidupan Maryam yang aslinya gitu sih. Itu Farhan. Kalau Bagas? Bagas gimana Gas? Untuk karakter Bagas sendiri kurang lebih sama kayak Farhan. Memang karakter Bagas juga ada di kehidupan nyatanya Maryam, tapi untuk di film ini memang namanya disamarkan. Jadi Bagas itu dia seorang laki-laki yang punya kedekatan khusus dengan Maryam, dimana yang sebenarnya niat Bagas memang tulus, sayang dan cinta, memang berniat untuk melindungi Maryam tanpa memandang kalau Maryam itu
memiliki Ada yang nemenin sosok itu tadi. yang nemenin itu karena memang bisa dibilang hampir semua warga teman-teman terdekatnya Mariam juga semua orang udah tahu gitu kalau ada sesuatu, tapi Bagas memang tidak memperdulikan itu. Ya bisa dibilang Bagas memang gentleman aja gitu. Dan hampir setiap momen Bagas nemenin Mariam itu selalu ada kejadian-kejadian yang bisa dibilang lumayan creepy dan menegangkan. Nah, kira-kira adegannya kayak gimana tuh? Pokoknya Itu kita yang harus Iya. mencari ya. ya Sebagai penonton nonton aja nanti nih. langsung. Berarti Bagas ini secara nggak langsung adalah love interestnya si Mariam. Betul. Iya. Dan ini menarik soalnya kan dalam kehidupannya Mariam orang-orang tahu nih kalau Mariam itu ditemenin. Makanya orang jadi memandang Mariam tuh sebelah mata, punya temen aku susah. Orang nganggap Mariam ini aneh, tapi sampai Takut, ada ntar apa. tapi ada Bagas. Ah. Nah, tapi dengan adanya Bagas, ada Farhan, Ah. pastinya sosok ini kan Jadi makin sebel ya. Iya. Iya. Karena itu tadi dia punya dua sifat sekaligus ya. Ketika ada yang jahat dia ingin melindungi, tapi di satu sisi ketika ada yang care, ketika ada apa dia juga bisa Dia sebel jadi juga. posesif dan Iya. cemburu gitu. jadi kayak pergerakannya Mariam nggak bisa bebas gitu, apapun pasti dikontrol. Dan maksudnya sekarang kita punya, let's say amit-amit punya pacar yang posesif, itu aja udah keganggu gitu. Iya. Apalagi dengan sosok yang dimanapun kamu berada tuh tahu keberadaan Ada. kamu sedang apa dan di mana dia ada di sebelah kamu terus. Lebih Pasti canggih dari GPS repot nih ya. soalnya. Iya, benar. Dia ya. Enggak lebih ke repot sih coy. Iya benar juga. Iya kan? Iya. Kayak Makanya lu memang apa sih? Emang kita ngelihat Mariam itu jujur capek gitu. Waktu kita ngobrol itu ada iba gitu, ada aduh kasihan ya jadi Mariam capek banget jadi dia nih. Iya, Gitu tuh ada gitu. Jadi kita nggak usah lihat filmnya aja, kita baca naskahnya itu tuh udah berasa capeknya gitu. Oke. Kayak apa tuh ya? Dari lahir soalnya. Wah, yang dari dia sosok rasain. Mariam ini. Iya, Maksudnya dari dengar ceritanya capek. Heeh. Pas ngejalaninnya capek Lebih banget, capek banget. mental capek, fisik capek, pikiran capek. Itu aku yang meranin, apalagi menjadi Mariamnya sendiri yang in a udah real puluhan, life. hampir 30 tahun hidupnya seperti itu gitu. Nah ini kemarin syutingnya di mana? Ini syutingnya di Tanjung Tanjung Lesung. Lesung ya. Oh, Sama di ada Tanjung di Lesung. Pandeglang. Pandeglang. Wow. Kenapa Berapa di lama? sana tuh? Karena Sebenarnya gini, kita kan Mariam ini filmnya semua based on true story, based Ya, on apa ya. yang Mariam sampaikan Ya, gitu. ya. Garis besarnya, kejadian-kejadiannya, tapi kita buat dalam kemasan yang berbeda gitu. Dan kita buat emang di pesisir ceritanya. Oh, emang aslinya juga orang pesisir dia. Aslinya enggak. Oh, aslinya enggak. ada Tapi twist-twistnya gitu ya. aslinya dia warga sini juga, warga orang kota. Cuman yang tadi aku bilang semua kejadiannya itu based on yang Mariam pernah alami, headline-nya based on yang Mariam alami, karakternya pun iya, tapi dikemas dalam cerita yang Oh, berbeda. ada Dan pasti twistnya dikit ya. dan karakternya disamarkan. Oh, Dan Oke. untuk melindungi ya sosok-sosok aslinya Benar. juga lah ya gitu Iya. kan. Kalau enggak mungkin nanti kita akan Coy. berusaha nyari-nyari juga atau gimana Kan gue pikir Mariam tuh orangnya nggak tinggal di kota ya, tapi ternyata tinggal di kota. Nah ya, ini cuy. contohnya kenapa memang harus ditwist ya. Kan mulai dicari-cari. Gak dikasih cari-cari. Cari-cari. Iya, gue juga udah kayak untung langsung cepet dibelokin. Iya. Udah semangat banget muka lo tuh soalnya kan bocor. Iya, ayo. Pertanyaan lagi deh coba. Ya maksud gue dari cerita ini aja berarti kan memang banyak hal yang sebetulnya nggak boleh dipublikasikan secara gamblang gitu kan. Kan privasi orang. Privasi juga. orang soalnya benar, based on true story. benar. Iya. Dan gue juga mikir mungkin namanya Mariam juga bukan Mariam kali ya. Kalau Mariam nama asli. Oh nama asli. Dan fun fact, Heeh. nggak fun juga sih, fact aja. Bisa jadi scary Mariam fact. ini Scary. scary Yes, fact scary benar. Mariam ini adalah nama dia yang sudah kesekian kali. Jadi Mariam ini sudah belasan kali ganti nama karena sudah lebih dari 40 kali datang ke ustadz untuk mencari bukan perlindungan, mencari Solusi jalan lah. keluar, solusi. Dan udah berkali-kali orang yang ganti nama ini sampai sekarang namanya Mariam. Dan sampai sekarang belum ada yang berhasil. Bahkan Oke. malah memakan korban jiwa. Korban jiwa. Boleh tahu nggak sih makan korban jiwa nih kayak gimana maksudnya gitu? Ada ustadz yang meninggal, Oh. ada Karena ngobatin si Mariam benar, ini. ada orang terdekatnya Waduh. juga yang Sampai
ini aku menyampaikan semua udah ada di podcast. Oke. Yang kita pengen Gua tahu kepo. juga, Pas lagi syuting, sehoror itu juga nggak? itu dia. Itu dia. Karena Pas syuting sih sebenarnya kita waktu itu syuting di bulan puasa Ramadan ya. Kalau aku pribadi sih nggak ada yang ngerasa serem Gimana-gimana apa ya. gimana gitu, enggak. Cuma memang kalau ya kayak tadi yang kita baru mau mulai tiba-tiba ada suara pesawat gitu-gitu. Nah kalau aku tuh, kamu juga nggak sih, kita pulang dari set menuju hotel yang hujan gede banget, hujan deras gede banget, anginnya kencang banget, itu pohon-pohon tumbang, tiang listrik tumbang. Ya adalah pikiran tiang kita kayak listrik wah tumbang. Jadi kita tuh bener-bener Hujan badai. di jalan tuh ngantri, nggak bisa lewat. Ya udah pada bantu-bantuin geser-geser itu pohon apa tiang listrik. Itu perjalanan pulang dari set ke hotel. Udah badan tumbang, pohon tumbang, yang listrik tumbang, ya kan? Itu jadi kayak Geger kita sama mikir, listrik wah tumbang. jangan-jangan Doi nih gitu. Ada lah gitu-gitunya. Iya. Karena pas aku nanya dong pertanyaan pertama aku pas ketemu Mariam, ini kalau dibikin film emang sosok Dia boleh. ini nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Mariam jawabnya, ya gitu sih kak, kata dia gitu. Cuman aku pengen ceritain itu diangkat. Dan Mariam bilang ya kalau Kak Clares yang sebagai aktor yang akan memerankan aku, insya Allah akan aman. Tapi aku justru cukup concern dengan aktor yang akan memerankan sosok ini, itu yang dia sampaikan. Lu dong. Bukan. Ada lagi. Oh, ada lagi. Tapi ngomong-ngomong pas proses syuting juga, kalau buat aku pribadi sih nggak ada pengalaman yang Creepy. gimana, tapi entah kenapa ya, maksudnya mungkin kalau ngeliat Clarissa sekarang ya kayak gini lah gitu, kayak aja gitu, nggak ada yang gimana gitu. Tapi pas gitu di ya. lokasi syuting tuh kayak ada beberapa momen kayak Ini dia. kok kayak Ini aku nggak buat salah apa-apa kan gitu, kayak vibe-nya tuh langsung beda Kayak gitu loh. sensi Iya. gitu ya. Aduh kok dia kayak dari tatapannya aja kayak udah beda gitu vibe. Jadi kayak Ini ada banyak faktor nih. Bisa mungkin jadi ya, dia Debo. lagi PMS, apa actingnya emang Bener. dibawa terus, lagi break pun dia lanjut, apa Atau ya nggak sebetulnya tahu kemarin lo gitu. interaksi pas di lokasi syuting bukan Clares. jangan. Coy. Ntar di ini deh Cok, didatengin. Coy, jangan dong, Bang. Minimal mimpi lah. Mimpi lah, Ya, mimpi. jangan. Gue sih dari tadi udah jaga-jaga nih. Iya nih. So, ya, lo udah kepo, lo udah penasaran. Iya, bener. Gue udah nuduh lagi kan. Lo udah nuduh ya. Waktu itu Mariam gak bilang kan dia lebih khawatir misalnya sama yang interview. Enggak ngomong gitu kan. Mungkin Enggak setelah ya. podcast ini kayaknya mungkin dia bakal menyampaikan. Iya, coy. Kayaknya nonton juga deh kemarin kayaknya sekarang. Coba Makanya ya, feeling- Kabarin aja ya Cok. kalau Besok misalnya update ya, iya. besok pagi ya. Coy, jangan dong. Update Gue sih gitu sih. Nanti malam. Tapi Amit-amit ada ya, coy. ini gak sih, maksudnya Heeh. kalau film ya katakanlah udahlah ini banyak unsur-unsur mistisnya, Ya. yang gak berangkat dari kisah nyata aja, itu kan mungkin banyak message bahwa Ya. kita hati-hatilah ya, gitu. Maksudnya kita jaga-jaga juga aja, kita ya sopan-sopan dan lain sebagainya gitu. Untuk yang ini apakah ada treatment-treatment khusus juga selama persiapan? Untuk Mungkin proses syuting. Kalau aku sih jujur sebelum, maksudnya Iya, setiap terutama kamu as Mariam nih. Karena kan maksudnya setiap karakter, setiap film pasti ada tantangannya sendiri. Iya, iya. Tapi jujur film ini ketika aku tahu akan memerankan Mariam, yang dimana sosoknya juga masih mengikuti Mariam, Iya, iya, aku sampai datang ke ya bisa dibilang Bu Ustadz yang aku percaya gitu. Untuk aku bilang, Bu ini aku akan memainkan peran ini, karakternya seperti ini, dia sampai sekarang aku ceritain deh pokoknya semua. Oh ya Clarice emang ada kok yang kayak gitu yang diikutin, ya udah Ibu bantuin doa dari sini, tapi kamu jangan lepas doa, jangan lepas sholat. Gitu. Aku juga sebelum syuting aku telepon Mama dulu, aku mau mulai nih doain. Karena emang jujur deg-degan sih, dan aku selalu diingetin juga kayak, maksudnya gimana pun juga kan sebagai aktor harus ngasih 100%. Iya. Tapi harus tetap mindful gitu. Aku nggak bisa 100% jadi Lost. Mariam terus Iya. lost gitu. Iya. Karena emang ada banget scene-scene yang tiba-tiba
marahnya kok gede banget ya aku. Kayak tadi yang kita lihat di teasernya, tiba-tiba lu begini-beginiin kepala tuh kan. Itu. Gue kaget ya. Itu udahannya kayak aduh sakit kenapa ya gitu. Maksudnya marah-marah, aduh sakit banget tenggorokan. Cuman maksudnya marahnya tuh bener-bener dari dalam yang kayak mau lepas, udah jangan ganggu gitu. Ada Bener-bener banget marah gitu, ya. cuman pas udah cut emang kayak Kok segitu ya? Kok gitu. Ada banget kayak gitu-gitunya. Oke. Dia juga nih pas mau gimana ada nih? satu scene yang cukup heavy lah gitu. Cuma kita nggak bisa detail, nggak bisa detail scene itu apa. Ya kerasa bedanya. Kerasa. Jadi memang apa ya, apalagi pas proses syuting juga itu tuh hari kedua buat aku tuh adegannya itu sebenarnya memang kita udah ada proses reading juga, kita udah fix lah. Tapi memang ada beberapa improvisasi yang menurutku itu baru pertama aku alamin dan hampir semua orang di lokasi juga kayak langsung shock mengalami semua. hal yang sama. Kaget Lebih ke treatmentnya aja sih, kayak pengambilan adegannya tuh ya nggak, mungkin semua orang normal nggak akan ngelakuin itu gitu. Terus apa ya, kayak memang adrenalin itu langsung naik gitu. Energi tuh nggak tahu datang dari mana, langsung keluar 100%. Dan setelah kelar adegan langsung kayak lemes. Udah langsung alhamdulillah langsung bisa langsung kayak wah udah kelar. Kayak release udah lega gitu. Lega. Lu juga gitu, Wafda? Apa tuh? Ada perasaan-perasaan gitu juga atau? Enggak sih, maksudnya Boleh deketan lagi, maaf. oh iya kan, bener kan. Kalau gue karena memang karakternya Ustadz gitu, jadi memang lebih banyak doa-doa ya. Lebih mindful ya. Apa namanya, ya positifnya adalah ya gue sekalian main, sekalian doa emang buat diri sendiri gitu loh. Karena memang bener. Jalan dia. Iya bener juga. Isinya doa-doa. Wafda, lu kan sering main horor ya? Lumayan. Iya kan? Tapi gue gak tahu apakah lu udah mulai beradaptasi sedemikian rupa dengan setting horor gitu. Aslinya gue penakut, Pak. Oh iya. Kalau urusan gini-gini takut, Wah, tapi ya memang juga ya. Tapi indis ekonomi ya kan? Iya. Tapi kan lebih horor daripada nggak syuting. Benar. Ini tanggal-tanggal ini bentar lagi horor nih kita. Iya. Gitu. Nah, terus ya memang ini Maryam ini salah satu doa gue yang Tuhan kabulin gitu, karena gue minta ya Allah gitu kan, kasih aku pekerjaan yang buat aku dekat sama engkau gitu. Dapatlah project ini. Jadi kan kayak bikin apa namanya, list kita mepet lagi, bukan dekat lagi nih ya kita kayak awal tahun gitu kan. Dikabulin jadi ustadz gitu. Syutingnya pas udah. puasa pula. Pas puasa. Nah itu. Gitu. Nah syuting puasa itu juga kita bersyukur banget syuting puasa karena pas ngobrol sama Maryam, aku nanya dong, Maryam berarti kamu selama hidup setiap hari selalu, maksudnya pasti merasakan nih gitu. Iya kan setiap hari ada aja gitu. Kadang besar, kadang kecil, maksudnya gangguannya. Kecuali kalau di bulan puasa. Karena di kerangkeng kan? Bener, Iya, itulah maksudnya kayak ternyata bener ya kalau di bulan puasa. Gitu, jadi maksudnya pas bulan puasa tuh gimana ya, bulan puasa gak ada gangguan. Dan emang rasanya aku sendiri kalau bulan puasa. Ya mungkin lah itu berkahnya kita syutingnya pas bulan puasa. Iya, makanya dikejar tayang tuh ya. Pokoknya sebulan sebelum lebaran harus beres deh. Jangan lewat dari puasa ya, ayo kelar nih, harus kelar gitu kan. Cuma yang menarik juga ya, ini kan selain film horor gitu, bahwa ya ini menakutkan. Tapi di satu sisi kalau menurutku bobot soal emosionalnya juga cukup besar gitu. Apalagi kayak mungkin kita jangankan mungkin orang yang kita cintai atau apa, tapi ya kita punya teman aja yang kita tahu hidupnya seperti ini, kita juga udah susah hati gitu ngerasainnya. Benar. Nah kalau challenge-nya lebih ke bagian itu gitu secara emosional gitu, terutama soalnya Bagas Debo juga gue nggak tahu tuh lo mendalami peran itu gimana, kayak kan iya mungkin gue sayang tapi ntar mungkin gue ada jiper-jipernya tapi juga ini nggak tega, itu gimana ya gitu Deb? Kebetulan aku waktu itu sempat sering ngobrol juga sama Bang Kinoy, itu saudara film Maryam ini. Jadi kalau Bang Kinoy sih lebih nitip kayak memang
Bagas ya bener-bener gentleman aja gitu. Jadi aku juga menanamkan kayak mungkin kalau Debo asli ada di posisi itu udah kayak Ih males banget gue. udah bukan pelan-pelan mundur lagi udah lari gitu. Kalau caps tapi ntar malah Nah, itu dia. Serba salah kan? Serba salah. Juga, ya. Jadi mungkin apa rasa yang ditunjukkan ya lebih tepatnya mungkin lebih ke memang bener-bener tulus nggak memperdulikan apa yang terjadi sama Mariam. Dan apa ya kalau Bagas itu tapi nggak selalu yang bucin banget ketika ada Mariam gitu. Di tempat kerja tetap Bang Kinoy pengen ya lu bener-bener profesional gitu. Karena kan memang sebenarnya Bagas ini di film Mariam dia tuh bisa dibilang atasannya Mariam lah. Oh. Ya. Mandor ya. Mandor. Iya. Raisa bukan, serba salah dia. Aduh, bagus lagi. Bisa. Kasih tau ya Cok kalau lu ada mimpi-mimpi apa gitu Iya. Kan gue udah bilang. Kalau aku Ih gue panik nih. Tolong mana bendera Cok, kamera. GWS. Lanjut. yang penting update aja ya. Iya benar. Gue juga Ntar aku nungguin update sih. ya. Ya, kalau aku sebagai Mariam yang pasti maksudnya kan menurut aku ini bukan film horor yang nakut-nakutin, Ya, bukan film horor yang jualan Jump scare gitu ya. gitu, tapi ini horor karena maksudnya aku sebagai yang memerankan karakter Mariam itu lebih capek secara psikis, Iya, iya. secara fisik dan psikis gitu. Untuk memerankan Mariam aja capek banget. Terus bayangin dalam kehidupan yang seperti itu, kamu nggak punya temen. Iya. Sedih Temennya sih. hitungan jari gitu. Karena misalnya orang udah nganggap Mariam begini, Mariam begitu. Pasti orang kan melihat dia sebagai seorang perempuan yang berbeda. Ya, Bikin boundaries lah, ngeri gitu kan. Benar-benar. Jadi menurut aku sih ini capeknya, maksudnya horornya bukan horor setan yang nakut-nakutin, tapi horor karena capek untuk nontonnya tuh drain secara betul. mental dan Emosional fisik ya. gitu, emosional benar. Iya. Iya Kalau sih. Ustadz Farhan gitu. Dari Ustadz Farhan gimana Tat? Gimana Ustadz Farhan? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Nah, itu acara sebelum kita tadi. Studionya depan Lebih kita. ke ini sih Masuk sebenarnya. lagi kan. Memang ini bukan horor yang nakut-nakutin gitu. Lebih kan setiap cerita itu punya kengeriannya ya. Nah, buat aku yang mengerikan ya itu tadi yang Clares bilang, artinya kalau kita tidak punya kendali atas hidup kita sendiri, itu mengerikan, Yes. kan gitu. Terus apa namanya, Kesepian lagi. kesepian. Kita butuh, tapi nggak ada yang bisa gitu ya. yang available, itu mengerikan juga. Jadi memang sebenarnya lebih ke psikologi sih. Iya. Maksudnya kayak Peristiwa-peristiwanya gitu. misalnya Jadi kita- bukan ada yang kesurupan di film ini tuh enggak. Nah, buat aku film kami ini Mariam ini salah satu horror movie yang buat aku ini bisa jadi tolok ukur gitu. Oke. Oke. Hopefully ya buat aku pribadi. Karena gitu. psikis coy. psikis. Yes. Maksudnya Mental. kayak orang jahat salah, orang baik salah. Maksudnya kayak aku mau mendekat ke orang yang baik sama aku, tapi aku sayang sama dia, tapi Kan jadi Iya. serba salah itu tadi ya gitu kan? feelingnya. Aku mau nih gitu, misalnya dekat dengan sosok ibu aku, tapi ada rasa takut kalau misalnya ibu aku tetap baik sama aku dia ini nggak ya cemburu nggak ya sama ibu aku, sih sama kenapa-kenapa teman lagi, gitu. Gila ya, tiap hari tiap waktu Ada aja adegannya. Lo punya back mind itu sih setengah mati banget ya. Benar. Capek-capek. Kasihan sih. Kasihan. Asli. Kapan tayang di bioskop? 18 18 September 2020. 1 bulan lagi ya. Yes. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Terakhir kali mungkin dari masing-masing kenapa harus ketemu di bioskop nanti, Ya. kenapa harus nonton ketemu teman-teman semua, why? Mungkin dari Debo dulu. Debo dulu boleh. Kenapa harus nonton film ini? Karena terutama ceritanya diangkat dari true story. Ya. Dan semoga ketika film ini ditonton oleh masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta horor, bisa memberikan experience yang baru. Oh, oke. Dan intinya bisa lebih peduli, lebih sadar akan bahwa apa yang dialamin Mariam ini ada kejadian di dunia nyata gitu. Dan
membuat kita lebih bersyukur lagi aja sih. Ya. Itu Ya. kurang. Thank you deh Bu Clares. Kalau aku kenapa harus nonton film Maryam? Karena film Maryam based on true story, based on kesaksiannya Maryam, yang Maryam sendiri juga mau muncul untuk menyampaikan bahwa ya cerita ini based on apa yang dialami gitu, bukan mengada-ada. Dan semoga dengan orang yang menonton film Maryam ini bisa merasakan apa yang selama ini Maryam rasakan dari mental ya, fisiknya, psikisnya, sehingga dia lebih, yang nonton bisa lebih bersyukur atas hidup yang dia punya, Ya. yang tidak dihantui dengan rasa ketakutan, Ya. rasa Iya. tidak nyaman selama hidupnya yang sudah hampir 30 tahun ini. Dan semoga semakin banyak orang yang nonton Maryam, semakin banyak orang yang aware soal keberadaan Maryam, semakin banyak juga pintu pertolongan yang bisa datang untuk Maryam. Amin. Jadi ada Maryam, aku tahu orang yang bisa bantu dia untuk dia bisa hidup lebih tenang lagi, lebih ikhlas lagi untuk kedepannya. Oke. Iya. Karena Maryam sampai sekarang masih punya cita-cita untuk bisa hidup lebih ikhlas, lebih tenang, dan Maryam ini pengen banget untuk bisa umroh suatu saat nanti. Karena Semoga plan itu sebenarnya dimudahkan udah ya. ada, tapi ada aja, Oke. ada Hambatannya. aja hambatannya. Gitu. Sian. Bukan imigrasi yang nolak ya. Nah kan. Kan? Nih, bener ya? Beneran Jor. Tiket ada, ya kan? Tiket ada, tanggal ada, Tanggal paspor ada. udah ada. Udah Nggak jadi. ready, nggak jadi berangkat. Kayak, wah gokil. Emangnya gitu ya. Ada aja. Kalau aku udah terwakili semua dari Debo, dari Clares. Cuma nambahin sedikit, mungkin lebih apa ya? Ada kekuatan yang lebih besar daripada apa yang dialami sama Maryam gitu. Mudah-mudahan sih nanti setelah nonton film kita semakin yakin bahwasanya oh ya Tuhan itu ada, kita nggak perlu takut, gitu-gitu sih. Iya. Oke. Mantap. 18 September Maryam. 2025 Maryam tayang di bioskop. Yes. Kita nonton sama-sama ya. Kita nonton bareng? semuanya. Ayo dong, bener ya. Enggak. Kalau sama dia gue agak. nanti malam nonton langsung Iya. di mimpi. Kalau sama Eco sih gue kayaknya agak mikir-mikir. Clares. Gak apa-apa kita Jangan di gitu studio ya. Lagian Tapi dibercandain. tempat duduknya tolong pisahin. Pisahin sendirian Iya. gitu. Tolong nanti ya dipisahin aja seatnya. Nanti Kita kasih di nomor A1. Raffi, jangan ya. J paling depan. Coy. Ya good luck Eco. Sukses buat film Terima Maryam. kasih ya. Untuk Bagas kan Depo. Wafda juga. Dan untuk semua tim dari film Maryam Sukses ya guys ya. Iya. Semangat semuanya. Aduh, pokoknya kita ketemu di 18 September Ya, pas betul. kita nonton Maryam. Oke, Well. kita juga akan closing. Kita akan bareng-bareng juga sama teman-teman dari film Maryam. Nanti kalau kita bilang detik pagi, teman-teman bilang Jangan tidur lagi. Oke. Pakai gaya, Ke sini ya? gayanya Ya, bebas. kamera yang tengah Iya, ya. kayaknya kesini deh, bener ya. Yo, Ya, oke. Dan sudah selesai juga detik pagi hari ini, Detikers. Kita ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 11 siang di channelnya detik.com. Live TikTok juga bisa, di YouTube juga bisa, di semuanya di @detik.com. Semuanya. Kalau gitu, Davi Andre pamit. Eco Santoso pamit, sampai jumpa di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.